A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dengan sahabat Villa semua dan bersama Ustadz kita yang selalu menemani di High Quality Jomblo. Hai yang jomblo-jomblo di sana ya. Saat lagi kita akan bahas tentang apa ini. Nah, kita tanya dulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Puasa-puasa tetap segar insyaallah ya. Tetap semangat. Sudah buka mungkin. Baik Ustadz, kita temanya apa ini Ustadz hari ini? Kita akan coba ketengahkan tema seputar tingkatan-tingkatan atau level cinta. Nah, itu kan sukanya anak muda kan begitu. Gitu ya, ada tingkatannya ternyata. Baik. Sahabat Villa dimanapun berada, ternyata yang akan kita bahas ini ada tangganya, berarti ada tingkatan cinta. Nah, seperti apa? Kurang lebih paparan di awal, kita persilahkan untuk Ustadz Yazid menyampaikan. Baik, sahabat Villa, yang pertama-tama ketika kita ngomongin cinta itu ya, coba kita identifikasi dulu. Ketika timbul suatu rasa atau kecondongan kepada seseorang, apakah itu betul-betul cinta? Jadi itu cinta enggak sih? Kenapa demikian? Karena kita ini sering kebablasan atau terlanjur mengklaim kecondongan kita kepada seseorang, laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, ikhwan kepada akhwat, akhwat kepada ikhwan gitu ya. Ketika kita perturutkan, bahkan telah sampai pada tahapan yang mungkin kalian katakan serius begitu. Ternyata rasa yang timbul itu bukan cinta, tetapi yang lain daripada itu. Apa? Mungkin saja itu hanya sekedar suka, atau bahasa kerennya itu liking begitu ya. Nah, liking itu kalau kata psikolog yang konsen di cinta, Steinberg misalnya, itu hanya terjadi ketika seseorang itu muncul rasa nyaman saja begitu. Jadi itu hanya suka saja, hanya like saja. Tidak sampai kepada tahap atau perasaan full yang namanya cinta begitu. Nah, seseorang yang liking ini ketika diperturutkan, ya namanya juga cuma suka begitu ya. Ya nggak akan jadi cinta atau belum tentu menjadi cinta gitu. Nah, kalau dalam segitiga cintanya Steinberg itu liking atau suka itu hanya sepertiga saja di antara unsur-unsur keseluruhan cinta gitu. Jadi kayak misalnya kita melihat sepeda gitu ya. Kemudian kita merasa nyaman dengan sepeda itu meskipun bagus juga enggak, mahal juga enggak gitu ya. Lalu kita nyaman aja dan kita suka aja. Apakah kita cinta sama sepeda? Kan enggak. Jadi kita cuma suka aja. Kemudian yang kedua, mari kita periksa hati kita saat kita condong kepada seseorang. Jangan-jangan dia itu kalau bukan liking ya cuma cuma tertarik saja. Tertarik atau tergoda saja begitu. Istilahnya kalau dalam Steinberg itu infatuasi. Jadi infatuasi itu ada gairah atau godaan yang mendorong kita untuk condong kepada seseorang. Jadi cuma godaan untuk condong saja. Cuma gairah sesaat biasanya diawali dengan pandangan pertama. Pandangan pertama yang dinikmati begitu ya. Kemudian muncul kecondongan, kemudian kita kangen, kita ingin ketemu dan sebagainya. Nah, itu namanya infatuasi. Keinginan untuk mungkin keinginan untuk bersama dia, kerinduan, kangen dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini cuma kecondongan saja, cuma gairah untuk ingin bertemu saja gitu. Atau cuma infatuasi aja. Nah, sebagaimana tadi liking, suka, infatuasi ini ya belum sepenuhnya cinta. Belum sepenuhnya cinta. Kalau dalam porsi segitiga cintanya Steinberg itu cuma sepertiganya saja gitu. Jadi hati-hati kalau kita condong kepada seseorang, kemudian kita buru-buru mengatakan kita cinta, jangan-jangan itu bukan cinta. Jangan-jangan cuma suka.
cuma tertarik, cuma apa ya, condong bergairah gitu ya. Nah, tapi ini kalau memang itu adalah cinta, entahlah cinta dalam definisi yang mana, pokoknya kecenderungan yang di luar yang dua tadi itu, atau dua-duanya dari yang tadi itu, bahkan ada yang ketiga dan sebagainya, ya sudah, kita harus langsung nyadar, langsung aware bahwa itu semua harus kita kelola. Kita harus belajar manajemen, dan pelajaran tentang manajemen cinta itu yang pertama-tama harus kita ketahui adalah tentang level-level atau tingkatan-tingkatan cinta itu sendiri. Kalau enggak, ya seperti kita menyusun bangunan, kita nanti akan salah meletakkan material-materialnya gitu. Jangan-jangan nanti atapnya, gentengnya ditaruh di paling bawah, kemudian pondasinya ditaruh paling atas gitu. Bangunan belum berdiri sudah ambrol begitu. Jangankan ditinggali dengan nyaman ya. Belum berdiri sudah ambrol. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui dan memahami ya level-level cinta, terutama bagi sahabat-sahabat muda, para singgelilah, istilahnya? Singgelilah sahabat filah ini. Sahabat filah, agar kalian ini yang ya tentu saja belum berpengalaman dalam belantara cinta gitu ya. Biar nanti tidak kesasar, biar nanti tidak menyesal. Kita sudah susah-susah nyusun cinta, kita sudah penuh harap menjalin hubungan cinta, tapi ternyata akhirnya berantakan. Kalau cuma berantakan nggak masalah ya, tapi kalau akhirnya itu merusak masa depan itu. Merusak masa depan gitu. Jadi itu sahabat-sahabat muda, jangan sampai kita di awal-awal ketika harus menghadapi persoalan cinta seperti ini, malah kita nggak tahu apa itu cinta. Kalau kita nggak tahu apa itu cinta, ya mana kita tahu bagaimana cara mengelolanya. Ya, jangan sampai gitu. Jangan sampai pula kita nggak tahu jenis-jenis dan susunannya gitu ya, level-levelnya gitu. Nah ini sahabat filah, bahwa ternyata ketika ada tingkatan bisa jadi di awal itu bukan cinta loh ya. Jadi bisa jadi baru suka. Nah, apakah pengaruh dari level-level ini juga dipengaruhi oleh usia mungkin Ustaz? Nah itu sebenarnya kalau kematangan seseorang itu, saya sampaikan dulu level-levelnya ya. Jadi level cinta itu ada beberapa pembagian. Misalnya kalau di Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membagi level cinta yang pertama itu namanya tatayum. Tatayum itu rasa cinta yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cinta yang disertai dengan gairah nafsu, syahwat dan sebagainya, enggak gitu. Cinta yang membuat seseorang patuh sepatuh-patuhnya dengan apapun yang dikatakan sama Allah, apapun yang dilarang sama Allah, apapun diperintahkan oleh Allah, ya itulah yang akan kita jalankan gitu. Contohnya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpi diperintahkan sama Allah untuk menyembelih putra yang sudah lama ditunggu-tunggu, satu-satunya lagi gitu ya, untuk disembelih gitu. Bayangkan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Karena tatayum, karena itu cinta tertingginya, ya sudah, dia laksanakan gitu. Nah, itu namanya tatayum. Cinta pertama, cinta yang level paling atas, yang tidak ada cinta, jangankan mengungguli, menyamai pun nggak ada. Dan nggak boleh ada memang gitu. Oh gitu. Ya, jadi misalnya kayak ada panggilan ibadah, ya sudah, pada saat itulah satu-satunya seruan yang kita datangi adalah seruan untuk beribadah gitu. Sekalipun kita punya tugas-tugas yang lain. Itu contoh kecil kita di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, level kedua ini namanya al-ishkun. Al-ishk itu sebenarnya arti dasarnya biasanya dimaknai sebagai kerinduan ya. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini adalah cinta yang hanya ditujukan kepada kekasih Allah, yaitu Nabiullah Muhammad SAW dan Rasul-Rasul yang lain gitu. Jadi kita harus bisa mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain-lain. Ayo sekarang sahabat punya rasa cinta kepada siapa? Rasa cinta itu harus berada di bawah level level cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita punya tuntutan apa kepada seseorang yang kita cintai, tapi bersaingan dengan tuntutan ini ternyata ada tuntutan Rasulullah, maka yang kita dahulukan adalah tuntutan Rasulullah. Rasulullah nuntut kayak gitu, sudah kita lakukan saja gitu. Jadi contohnya begini, Rasulullah mensunahkan
puasa Senin Kemis misalnya begitu. Itu kan keinginan Rasul ya. Iya, sunnah. Sunnah maksudnya kayak gitu. Iya. Kemudian di hari Senin itu seseorang yang kita cintai menghendaki kita makan-makan. Ya sudah, karena kita punya rasa al-ishq, maka kita tetap bertahan puasa sunnah. Oh gitu ya, gitu. Waduh, ya. Ini ya gagal ini. Itu cinta kepada Rasul, jadi harus kita dahulukan dibandingkan dengan cinta-cinta yang lain. Wah, ya nego aja nanti sama Rasulullah. Wahai Rasul, ini saya ditraktir teman ini gitu. Saya juga cinta sama mereka. Rasulullah bertanya nanti, mana al-ishqnya? Kemudian yang ketiga, ada cinta yang namanya syauq. Syauqi. Ini adalah level cinta kepada orang tua dan kerabat terdekat kita. Kepada ayah, kepada bunda, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat-kerabat terdekat kita. Itu namanya syauq. Nah, cinta ini diharuskan dilebihkan di atas cinta-cinta lain kepada manusia. Jadi kalau kita ada teman berkepentingan terhadap kita, sementara pada saat yang sama ayah kita, ibu kita juga berkepentingan, maka kita diharuskan mendahulukan ayah atau ibu kita. Nah, itu namanya level syauq. Kemudian berikutnya ada yang namanya sobaba. Sobaba itu cinta kepada sesama muslim, sekalipun mereka tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Itu namanya sobaba. Ya, kita cinta kepada sesama relawan yang luar biasa, membangun peradaban Islam, berkontribusi terhadap kebaikan-kebaikan dan aktivitas kemanusiaan. Itu namanya sobaba. Nah, pada level ini paskas ini, Ustaz. Ya, misalnya sama teman-teman sesama paskas gitu ya. Ayo kita pupuk rasa cinta sobaba ini gitu. Jadi itu boleh, dan itu levelnya kira-kira berada di bawah cinta kepada orang tua dan kerabat dekat kita gitu. Kemudian ada lagi cinta yang namanya al-itfun. Itu kira-kira cinta kepada manusia, kepada sesama manusia, sekalipun kita nggak kenal dia itu agamanya apa, dia itu suku apa, dia itu dari saudaranya siapa, dari kampung mana, sudah ada tabrakan di jalan, duer gitu ya, kita nggak akan bertanya kepada siapapun, hei kamu agamamu apa gitu, kamu sukunya dari mana, kamu anaknya siapa, nggak akan begitu kan, tapi langsung kita tolong. Itu namanya cinta al-itf. Kemudian ada lagi cinta yang namanya intifa. Nah, kalau intifa ini cinta kepada sesuatu yang sifatnya bendawi. Jadi barang-barang yang kita sukai, untuk kita miliki atau kita nikmati, itu namanya cinta intifa. Itu juga diperbolehkan sebenarnya. Tapi itu tadi urutannya begitu ya. Jangan sampai intifa ini melebihi sobaba misalnya kayak gitu. Saking cintanya kita sama ayam peliharaan atau sama kucing ya kayak gitu ya, sampai-sampai nafkah atau uang gaji kita itu semuanya dibelikan keperluan kucing. Padahal kita punya anak, punya istri gitu ya. Atau kita kalau belum berkeluarga, kita masih punya orang tua. Apa nggak sebaiknya gitu kita sedekahkan kepada ayah kita, kepada ibu kita, kakak atau adik kita gitu. Malah kita buat pakan burung, macam-macam kayak gitu. Itu kan bedawi ya. Yang cintanya menurut Ibnu Qayyim berada di level paling bawah. Iya. Menarik sekali nih, Ustaz. Jadi ternyata banyak sekali ya, dan bagaimana kita bisa memposisikan tadi, Ustaz, memilah-milah kapan berarti semua bisa dalam satu waktu ataupun keadaan itu dimiliki oleh seseorang itu ya, semua level cinta ini. Nah, baik. Namun demikian, gimana, Ustaz? Ya, ini menarik ini. Ada lagi pembagian level cinta yang lain yang kita juga bisa merasakannya dan timbul di hati kita sewaktu-waktu maksudnya gitu. Setiap saat bisa muncul. Nah, pada saat seperti inilah kita dituntut untuk punya keterampilan melakukan manajemen. Jadi cinta pertama itu menurut versi yang ini adalah mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta total, cinta keseluruhan kita yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh tercampuri oleh cinta-cinta yang lain gitu. Nggak boleh tercampuri oleh ketaatan-ketaatan atau oleh motif-motif yang lain. Ya cinta, kita cinta betulan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu namanya mahabbatullah. Mahabbatullah ini harus betul-betul diletakkan di posisi paling tinggi di antara level apapun cinta kita. Ya kira-kira mirip dengan tatayum tadi begitu. Tapi ini disebut sebagai mahabbatullah. Nah, bahayanya kalau kita tidak mengenal mahabbatullah,
Mahabbatullah itu seperti apa ya? Pegangan tali di atas gitu. Sedangkan kita melampaui cinta kepada manusia itu seperti meniti sebuah jembatan. Gitu. Kalau kita nggak punya pegangan mahabbatullah, sedangkan jembatan itu mungkin suatu saat akan licin, akan miring dan sebagainya. Kemudian kita tergelincir, udah deh, kita hancur. Kita nggak punya pegangan. Betul. Kalau kita punya pegangan mahabbatullah, sekalipun kita tergelincir dan jatuh, kan masih punya pegangan, kita masih bisa bangkit lagi. Suatu ketika mungkin, tapi ini naudzubillah ya, sahabat-sahabat sekalian terjerumus dalam soal atau urusan cinta. Selama kalian masih punya mahabbatullah, masih punya cinta sama Allah, dan Allah masih mencintai kalian, kalian masih tetap bisa bangkit insya Allah. Melalui tazkiyah, pertaubatan, penyadaran dan sebagainya, bisa bangkit kembali gitu. Itu pentingnya mahabbatullah. Ini harus kita pahami, terutama bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang masih muda. Tapi juga lebih penting lagi bagi yang sudah menikah gitu ya. Karena itu lebih bahaya lagi ternyata. Betul. Godanya lebih banyak. Mahabbatullah tidak selesai atau belum kelar gitu ya. Kayaknya kalau manusia kan kurang terus. Cintanya pengen cinta apa saja gitu. Hati-hati ini gitu. Jadi godaan bagi yang sudah menikah itu ternyata bisa jadi lebih berat dibandingkan dengan yang masih lajang atau bujangan gitu. Maka mahabbatullah ini waduh ini nggak bisa ditawar. Bisa ditawar. Obat nomor 1 ini gitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya mahabbah ma yuhibbullah. Mahabbah ma yuhibbullah. Ya, cara mencintai itu, labuhkanlah hati kita kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kepada manusia, siapa-siapa yang dicintai oleh Allah gitu. Teman-teman mau nyari jodoh, carilah jodoh siapa-siapa yang kira-kira dicintai oleh Allah. Para ikhwan, kalau mau nyari akhwat, kriterianya adalah akhwat yang yuhibbullah, akhwat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat pun sama. Sebenarnya kriteria itu cuma satu. Cari ikhwan yang yuhibbullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah gitu. Jadi bukan yang kulitnya putih, tinggi semampai, bukan begitu ya. Ya silakan aja kalau ada ya. Bonus itu. Dan kalau dia mau. Bukan yang gajinya sekian, yang profesinya seperti ini, seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kriterianya adalah mahabbah ma yuhibbullah. Jadi cintai seseorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita ini ya bertanya-tanya ciri-cirinya orang yang dicintai oleh Allah atau mencintai Allah seperti apa. Nah, gimana? Ini menarik ini. Buat ciri-cirinya untuk Anda, jadi nanti dipraktekkan ya. Oke. Gimana Ustaz? Lanjut Ustaz. Allah pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ingin membuktikan cintamu sama Allah, maka cintai aku, cintai Rasulullah maksudnya. Fattabi'uni, ikuti aku, bukan cintai, ikuti aku. Ittiba Rasulnya. Ittiba'lah kepada aku, ikuti aku. Maksudnya kita menjalani sunnah-sunnahnya, apa yang diperintahkan, apa yang disukai, ya udah itu yang kita lakuin gitu. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ditambah bonus lagi akan diampuni dosa-dosa mereka begitu. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka kira-kira adalah tanda-tanda fisiknya, tanda-tanda yang bisa kita lihat adalah dia itu gemar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya itu saja sebenarnya. Makanya kriteria kalau kita mengajukan jodoh, ya udah cari aja siapa di antara mereka itu yang gemar dengan sunnah Rasul, yang dekat dan bersahabat dengan sunnahnya Rasul begitu. Untuk kita bisa Ustaz. Nah, nanti kalau untuk orang tua kadang juga milih-milih Ustaz. Makanya komunikasi sama orang tuanya yang lama gitu, ya. Jangan mau menikah bulan ini, ngomongnya baru bulan kemarin. Udah telat deh. Gitu. Kalau ngomongnya bulan kemarin berarti ngomongnya ke sama orang tua, menikahnya kira-kira tahun depan lah gitu. Karena gini kadang Pak, Bu, ini anaknya soleh gini, tapi kerja di mana dia? Misalnya gitu. Ya, yang dia itu apa ya? Kerjaannya benar, kemudian tampangnya juga benar,
tapi sunnahnya juga lebih benar lagi. Nah, Kira-kira kayak gitu. Makanya high quality. Itu namanya high quality. Gitu. Saya kira banyak kok, gitu. Tapi tidak harus sesempurna itu juga, gitu. Karena kita juga bukan sosok yang sempurna ya. Gitu. Nah, kemudian level yang ketiga setelah mahabbah ma yuhibbullah adalah al-mahabbah fillah walillah. Fillah walillah. Jadi cinta karena Allah dan cinta dengan cara Allah. Kita mencintai Allah atau kita mencintai seseorang, ya cinta ini karena Allah, begitu. Makanya untuk mewujudkan cinta ini, ya dengan caranya Allah. Itu aturannya ya. Kalau seorang ikhwan mencintai akhwat, pastikan bahwa dalam unsur cinta itu ada satu niatan, cinta ini akan dikarenakan Allah. Tidak lain adalah akan dilanjutkan dengan proses pernikahan. Jadi cinta karena Allah itu ya itu pernikahan kalau cintanya cinta mahabbah seperti ini, begitu. Baik. Terus ya caranya dengan cara Allah pula, begitu. Bukan dengan cara kita, bukan cara setan atau bukan cara artis atau bukan cara siapa-siapa, ya caranya Allah. Cari aja caranya Allah ketika seseorang mencintai itu seperti apa, gitu. Pasti ketemu bagaimana Rasulullah dulu melakukannya, bagaimana para sahabat melakukannya, bagaimana nasihat para ulama dan guru-guru kita memberi saran kepada kita, gitu. Baru kemudian cinta yang keempat ya. Ya, keempat. Mahabbah tabiiyah. Mahabbah ma Allah. Mahabbah ma Allah itu rasa cinta yang mengiringi cinta kita kepada Allah. Jadi ada suatu saat manusia itu ketika mencintai Allah, itu kita juga sedang digoda oleh cinta-cinta yang lain. Yang kadang-kadang kalau kita nggak sukses memanage, kita akan tergelincir untuk lebih mementingkan cinta kita kepada yang lain, gitu. Misalnya malam-malam saatnya tahajud, tapi ini kayaknya final Serie A Liga itu ya. Atau lagi Liga Champion. Pertarungan itu. Iya, Liga Primer ini kayaknya seru banget lagi di puncak ini. Termasuk pertarungan cinta. Iya, kita mau cinta bola apa cinta tahajud ya? Mau memenuhi panggilan Allah atau panggilan TV ya? Kayak gitu ya. Betul. Dan yang terakhir ada yang namanya cinta tabiiyah, mahabbah tabiiyah. Itu kecintaan kita kepada sesuatu, boleh benda atau apapun yang merupakan sifat asli manusia. Mungkin didasarkan pada syahwat atau keinginan-keinginan dasar kita sebagai seorang manusia. Selama cinta seperti ini, cinta jadi ini tidak sampai terlanjur menjerumus kepada hal-hal yang maksiat, itu kita tetap juga diperbolehkan. Kita mencintai ayam, mencintai burung-burung itu kita pelihara, mencintai kucing dan sebagainya. Iya, selama tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, kita boleh pilih saja. Kita mencintai mobil, mencintai motor kita, boleh pilih saja. Luar biasa, baik. Masya Allah, tadi beberapa level cinta, kemudian bagaimana ke depan untuk memanagenya, kita akan belajar lagi. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita, sahabat Fillah, kita kayaknya harus sampai di sini dulu. Ya, tadi sudah dicatat, ada mahabbatullah, ada mahabbah fillah walillah, kemudian ada mahabbah wa Allah gitu ya, dan juga tabiiyah. Nah, ini beberapa level kita juga cinta kita kepada sesuatu. Nah, ini insya Allah akan kita urai lagi di pertemuan selanjutnya, masih di Prau TV bersama Ustadz Yazid. Baik, kita akan berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.